Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pertama-tama kita mau kenalin diri kita dulu. Mungkin ada teman-teman dari kelas kecil yang belum kenal Oh kita. iya. Nama aku Kak Audrey. Nama aku Kak Gebi. Ini Kak JJ. Oke, kita sekarang sebelum mulai ibadah kita mau Berdoa dulu. Yuk teman-teman siapin hatinya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami udah bisa beribadah Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mulai ibadah ini. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Oke, sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke. Nah teman-teman, siapa nih yang masih antusias buat memuji Tuhan? Oke. Sekarang kita mau nyanyiin lagi satu pujian lagi, yaitu lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah teman-teman, kita kan tadi udah muji Tuhan bareng-bareng, kita udah nyanyi bareng-bareng. Yuk, sekarang aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama mau nyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau tutup mata kita sama-sama mau nyanyiin Jadikan Aku Indah.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku
Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami udah bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kakak yang akan share firman ya Tuhan. Biar bisa menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami juga Tuhan bisa menjadi pendengar yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kakak bakal share firman nih. Sebelum itu, ada yang kenal kakak nggak sih? Nah, kakak pengen kenalin diri kakak sendiri dulu. Nama kakak tuh KB. Kakak pelayanan di kelas besar. Nah, sebelum kita mulai firman pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kau telah menguatkan kami Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan dapat merema dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak bakal share firman tentang hidup mereka dengan ibadah. Nah, di ayat pertama ini dulu. Kita bakal buka di 1 Timotius 6 ayat 11. Jadi sama-sama kita buka ya teman-teman. Kakak bacain ya, 1 Timotius 6 ayat 11. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, dari semua ini kakak bakal menjelasin tentang yang namanya ibadah. Oke, jadi mungkin banyak teman-teman semua yang mungkin rajin ibadah, datang terus ke Kega, tapi kenapa sih hidupnya selalu masih aja nyontek, bohong, terus masih suka ngelawan orang tua? Itu karena kita tuh nggak sadar karena kita tuh belum ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu apa sih? Gimana sih ibadah yang sejati itu? Kita buka ya di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yuk sama-sama kita buka ya teman-teman. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, kakak bacain ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari ayat ini kita bakal lihat dulu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, maksudnya mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu apa sih Kak? Maksudnya tuh kita harus hidup sesuai dengan ketetapan Allah gitu. Kayak kita mau ngikut jalannya Tuhan Yesus, apa yang dilakuin, kita harus misalnya menolong teman atau enggak kita doain teman kita yang lagi sakit atau apa gitu. Nah, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yang paling gampang tuh ada tahu. Contohnya kita mau persembahkan tubuh kita yang sejati itu kayak kita misalnya doa. Contoh gampang itu doa di pagi hari. Misalnya tuh gimana sih? Misalnya doa, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau telah bangunkan aku Tuhan di pagi hari yang ini Tuhan. Biar Tuhan pagi hari yang ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Aku juga Tuhan mempersembahkan tubuhmu Tuhan kepadamu Tuhan supaya menjadi ibadah yang sejati. Nah, bisa kayak begitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam contoh kedua itu gampang banget, ada yang kedua. Nah, kita kan punya anggota tubuh kita, punya tangan, punya mata, punya mulut, dan juga punya kaki. Kita itu bisa dalam kayak kita misalnya melalui tangan kita bisa nolong orang lain. Misalnya teman kita nggak bawa bekal, kita bagi bekal. Kalau mulut tuh biasanya memperkatakan firman Tuhan, atau ngomong yang baik-baik kepada teman, doain teman. Terus kalau kaki misalnya kita mau pergi ke gereja dengan hati yang sukacita dan mau menerima firman Tuhan. Nah, bisa kayak begitu. Nah, ada juga yang lain, yaitu tidak serupa seperti dunia ini dan ikut ke jalan yang Tuhan yang mau dan firman Tuhan. Misalnya itu kayak kita ke gereja atau kemana dan kita mau ke gereja itu karena kita mau ketemu sama Tuhan, kita pengen ada di sana, ketemu sama teman-teman, kita sharing sama kayak kita di pemuritan, kita sharing sama misalnya aku sama Kak Ale, kita sharing, aku sama Kak Aset, cerita tentang apa sih yang udah Tuhan lakuin dalam hidup kita, apa sih misalnya kayak KB cerita tentang
wah KB lagi senang nih karena ditolong sama Tuhan dalam ulangan sejarah gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tuh kita bisa gampang kayak kita harus misalnya mau ngerjain tugas tanpa disuruh orang tua, ngelakuin tugas guru, terus bantuin mama atau bantuin papa, nyuci atau ngepel atau nyapu, bisa kan di rumah. Kita punya tangan untuk melakukan itu, mata untuk melakukan itu semuanya. Nah, kita buka di satu ayat lagi yuk, Kolose 3 ayat 23. Oke, kita buka di Kolose 3 ayat 23. Oke, aku baca ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, maksud ayat ini apa sih? Apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, jadi apapun yang kita lakuin, misalnya kita mau ngelakuin, misalnya mau nyuci piring, tapi kita nggak sungguh-sungguh, kayak kita mutung, gimana sih ini, aku kan mau main game, mau ngapain, tapi kita harus ngelakuinnya dengan hati kita, dengan tulus atau apa gitu. Jadi harus melakukan semuanya dengan dari hati gitu. Sama juga kayak kita mau ngerjain tugas dari guru kan, kayak lagi pembelajaran jarak jauh sekarang, mungkin tugasnya banyak atau apa, banyak yang harus dilakuin. Jadi kita harus terus bersyukur sama Tuhan atas apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Itu juga mempersembahkan ibadah yang sejati juga loh buat teman-teman, buat kakak juga. Kita sama-sama belajar untuk mempersembahkan ibadah yang sejati itu. Nah, ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 1. Kita buka yuk teman-teman. Di Roma 12 ayat 1 tadi. Nah, oke, kita baca lagi deh. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Nah, dihafal ya teman-teman, karena ayat ini, seperti tadi gue udah kakak jelasin, benar-benar supaya kita dapat ibadah sejati, kita mempersembahkan tubuh kita ke tangannya Tuhan, seperti itu. Nah, dari yang udah kakak share pagi ini, yang bisa kakak simpulin sih, kita harus selalu lakuin semuanya atas dasarnya Tuhan, karena Tuhan mau kakak atau teman-teman ngelakuin, karena kakak mau bantuin mama kakak nyapu, kalian mau bantuin mama kalian ngepel atau beresin tempat tidur. Itu kan suatu hal yang bagus juga. Seperti kita saat teduh juga bikin kita lebih punya waktu sendiri sama Tuhan, waktu berdoa sama Tuhan, waktu berdoa, waktu memuji sama Tuhan, terus ya supaya relasi kita sama Tuhan jadi baik lah gitu. Nah, untuk itu juga kita harus selalu taat sama orang tua ya teman-teman. Nah, itu aja sih yang kakak bakal share pada pagi kali ini. Jadi sama-sama kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan firman yang aku sampaikan tadi Tuhan dapat merema Tuhan dalam kehidupan teman-teman Tuhan, dalam setiap harinya Tuhan. Biar Tuhan ibadah yang sejati ini Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan, agar kami Tuhan dapat melakukannya Tuhan dengan dasar dari-Mu ya Tuhan. Kami melakukannya dengan senang hati Tuhan, dengan kesukaan hati kami Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita mau tutup ibadah hari ini. Jangan lupa kita mau praktek firman terus dan kita mau terus saat teduh. Yuk kita mau tutup mata kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.